Nasta'inu billah, kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar kembali tentang kunci ketenangan hidup. Ya, Masya Allah. Izinkan saya bertanya terlebih dahulu kepada teman-teman. Kira-kira adakah di antara teman-teman yang pengen hidupnya tenang? Acungkan tangan. Masya Allah, semua pengen. Pertanyaan yang kedua, ketenangan itu bisa dibeli dengan uang atau tidak? Ketenangan itu bisa dibeli dengan materi yang banyak atau tidak? Tidak. Ternyata ketenangan hidup itu bisa diperoleh ketika hati kita tenang. Subhanallah. Dan hari ini saya coba untuk mengupas sebuah kitab yang ada di depan saya. Nama kitabnya adalah kitab Tazkiyatun Nufus. Ya, bagus. Kitab tentang bagaimana mensucikan jiwa kita. Pengarangnya adalah Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, ya. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dan Abu Hamid Al-Ghazali. Jadi kitab Tazkiyatun Nufus yang ada di depan saya ini adalah 3 pengarang sekaligus, ya, yaitu Imam Ibnul Qayyim, Imam Ibnu Rajab, dan juga Abu Hamid Al-Ghazali. Ya, Masya Allah. Subhanallah teman-teman, ternyata kunci ketenangan hidup itu ada di dalam hati yang tenang. Dan ketahuilah wahai saudariku, ketika kita masih ada di dunia, belum meninggalkan dunia ini, maka sejatinya kita itu hidup dari satu masalah menuju ke masalah berikutnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah membuatkan sebuah garis. Jadi Rasulullah SAW ketika itu beliau menggariskan sebuah garis horizontal. Kemudian beliau tarik garis tersebut di tengah-tengah dan beliau tulis kecil-kecil begitu, ya. Kata Rasulullah SAW, manusia itu ketika hidup maka dia akan berada dalam satu masalah, selesai masalah yang satu akan ada masalah lagi. Subhanallah. Terus sampai Allah wafatkan kita, sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kematian, maka masalahnya bukan lagi masalah dunia, tapi nanti adanya sebuah pertanggungjawaban kita kepada Allah di hari kiamat nanti. Adanya pembagian rapot yang ada, ya, pembagian rapot ketika kita sudah berada di akhirat. Maka hari ini ketika kita berada di dunia, saatnya kita sedang memasuki babak ujian. Apa Bu namanya, Bu? Ujian. Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk menyeleksi siapa yang terbaik di antara kita di dalam menghadapi ujian-ujian kehidupan. Subhanallah. Sebagaimana ibu-ibu waktu sekolah, ketika sekolah kita harus belajar dari semua materi pelajaran. Dan orang kalau sekolah mempelajari materi pelajaran itu menurut ibu-ibu semuanya butuh perjuangan apa mboten? Teman-teman, sebagaimana ketika kita sekolah, kita akan menghadapi ujian itu harus berjuang. Begitu pula ketika kita menghadapi kehidupan. Ketika kita menghadapi kehidupan artinya kita harus berjuang. Jangan mudah mengeluh. Subhanallah. Ini kunci ketenangan hidup. Orang ketika kita melihat orang lain, kita itu lihatnya kayaknya orang itu hidupnya tentrem, mboten wonten masalah, nyaman. Pernah nggak lihat orang seperti itu? Pernah. Orang lain melihat kita pun demikian. Kayaknya si fulanah itu hidupnya tentrem, nyaman, anak-anaknya solih-solihah, suaminya setia, mobil ada, rumah besar, kurang apa lagi yang terlihat. Kalau kita melihat kehidupan orang lain demikian, Bu, bukan karena orang lain itu nggak punya masalah, tapi karena dia pandai bersyukur, karena dia tidak mudah mengeluh. Makanya yang kita lihat itu hidupnya tenang, padahal di dalamnya ada masalah. Ya, Masya Allah. Kenapa kita lihat orang lain itu hidupnya lebih nyaman? Karena sejatinya hidup itu sawang sinawang. Tahu sawang sinawang? Saling melihat. Jadi sejatinya hidup
Hidup itu adalah sawang sinawang. Sekarang kembali ke dalam diri kita. Jadi sekarang kita kembali ke diri kita masing-masing. Coba kita lihat apa yang Allah telah titipkan kepada kita semuanya, apa yang Allah telah berikan kepada kita semuanya, dan coba kita syukuri. Subhanallah, Bu, ketika Allah memberikan kepada kita mata, maka ada di luar sana Allah tidak memberikan kepada mereka penglihatan. Betapa banyak di luar sana orang-orang tunanetra. Sekarang Allah kasih kita mata untuk bisa melihat. Itu nikmat yang luar biasa, ndak? Nikmat. Subhanallah, kalau kita pengen lebih bersyukur, mari kita dengarkan kisah Abu Qilabah. Beliau adalah seorang sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada waktu di zamannya beliau itu diminta untuk menjadi seorang qadhi, seorang hakim. Jadi pada waktu kekhalifahan ya, pada zamannya Abu Qilabah, beliau diminta untuk menjadi hakim, menjadi qadhi, beliau tidak mau. Beliau lari ke sebuah gurun ya, sebuah gurun pasir. Beliau tinggal bersama anaknya dalam satu tenda yang sangat-sangat sempit. Kemudian suatu hari ada yang bernama Muhammad bin Abdullah. Lihat di padang pasir itu ada tenda yang sangat-sangat kecil. Sudah kecil tendanya, lusuh ya, bukan tenda-tenda yang zaman sekarang. Dilihatlah oleh Muhammad bin Abdullah, di tenda itu ada orang tua yang dia sudah tidak lagi memiliki tangan. Tangannya sudah putus, Bu. Kakinya juga sudah nggak punya. Bisa dibayangkan enggak? Ada laki-laki tua, tangannya sudah nggak ada, kakinya sudah nggak ada. Dia lisannya terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Muhammad bin Abdullah ini bertanya kepada laki-laki tersebut, "Wahai bapak, apa yang sedang engkau lakukan?" Kata beliau, "Saya itu sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur atas pemberian lisan yang Allah berikan kepadaku." Maka Muhammad bin Abdullah melihat, subhanallah, bapak ini bersyukur sekali, tangannya sudah nggak ada, kakinya sudah nggak ada, dia masih bisa bersyukur dengan pemberian lisan yang Allah berikan. Kemudian bapak ini bercerita kepada pemuda tersebut, kepada Muhammad bin Abdullah, "Wahai anak muda, saya itu punya seorang anak. Anak saya biasa bareng dengan saya nyuapin makan, biasa ngajak saya beribadah, sholat, biasa memenuhi kebutuhan saya," katanya bapak itu ya. "Sekarang 3 hari anak itu sudah nggak ada, nggak tahu kemana. Bolehkah engkau bantu untuk engkau carikan anak saya?" kata bapak tua itu. Sebelum beliau mencari, bapak tua ini berpesan kepada Muhammad bin Abdullah, "Wahai anak muda, di gurun ini tidak ada orang kecuali saya dan anak saya. Kalau engkau bertemu dengan manusia, berarti itu anak saya." Subhanallah, maka Muhammad bin Abdullah, beliau tidaklah melihat kecuali pemandangan yang sangat mengerikan. Ada anak muda yang sudah tercabik-cabik oleh binatang buas. Maka kata Muhammad bin Abdullah, ini pasti anaknya orang tua itu. Selama perjalanan dari tempat pemuda yang tercabik-cabik sampai ke tenda orang tua itu, Muhammad bin Abdullah berpikir, "Ya Allah, hamba memohon kepadamu, bagaimana caranya aku bicara kepada orang tua si anak ini?" Karena itu kan anak satu-satunya ya, Bu. Satu-satunya biasa memenuhi kebutuhan orang tuanya, sekarang tercabik-cabik, sudah meninggal dunia. Ya Allah, kepiye kalau orang Jawa. Dikiranya Muhammad bin Abdullah ini, orang tua itu nanti akan bakal kaget mendengar kabar anaknya tercabik-cabik oleh binatang buas. Subhanallah, Allah berikan teman-teman petunjuk kepada Muhammad bin Abdullah ini, berjumpa dengan orang tua ini dan mengatakan kepada orang tua ini, "Wahai bapak, apakah engkau pernah mendengar kisah Nabi Ayub alaihi salam?" Maka kata bapak ini, "Saya pernah mendengar, wahai anak muda. Saya tahu Nabi Ayub alaihi salam. Beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bertahun-tahun lamanya dengan penyakit kulit, sehingga Nabi Ayub itu akhirnya dijauhi oleh masyarakat dan mengungsi bersama istrinya. Beliau Nabi Ayub alaihi salam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, 10 anaknya meninggal dalam sekejap. Beliau Nabi Ayub alaihi salam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kebun-kebunnya waktu itu ada banjir yang luar biasa dan kebun-kebunnya nggak ada dalam sehari semalam. Tapi Nabi Ayub bersabar atas ujian dan cobaan Allah. Kemudian ketika bapak tua ini sudah bercerita tentang
Nabi Ayub, dan beliau bapak tua ini mengatakan Nabi Ayub adalah orang yang paling bersabar. Maka pemuda ini mengatakan dengan keberaniannya, wahai bapak tua, aku akan mengabarkan kepadamu bahwasanya anakmu telah diterkam oleh binatang buas. Ucapan apa bu yang keluar dari bapak tua itu? Kira-kira ucapan apa? Ada yang bisa nebak nggak? Kira-kira ucapan apa yang keluar dari lisannya bapak tua ini? Bapak tua itu bilang gini, Alhamdulillah, 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 anakku sudah mendahului aku untuk masuk surganya Allah. Masya Allah, aku paham anakku akan masuk surga karena dia berbakti kepadaku. Nah, setelah itu kemudian membaca innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya pastinya ya. Tapi yang terucap dari lisannya itu memuji Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Kemudian tak lama kemudian kata Muhammad bin Abdullah, ini ada kisahnya, kisah nyata. Kemudian Pak tua ini tersedak dan ketika itu langsung meninggal dunia. Ya, jadi nggak selang lama dari Muhammad bin Abdullah bercerita tentang kondisi anaknya, bapak ini meninggal juga. Subhanallah, Muhammad bin Abdullah bingung. Ini bagaimana? Siapa yang mau membantu untuk mengkafani? Siapa yang mau membantu untuk menyolati? Dan siapa yang membantu untuk menguburkannya? Subhanallah, Muhammad bin Abdullah keluar tenda, didapatilah ada 3 orang sedang mengendarai tunggangan, dan 3 orang itu bertanya kepada Muhammad bin Abdullah, ya kenapa anda ada di sini? Muhammad bin Abdullah lantas mengabarkan kalau di tenda ini ada seorang muslim yang meninggal dunia. Apakah engkau bisa membantu wahai saudari-saudariku? 3 orang ini bu akhirnya turun membantu Muhammad bin Abdullah. Sebelumnya beliau 3 orang ini bertanya, kira-kira gerangan siapakah yang meninggal dunia? Bolehkah kami melihat siapa yang meninggal dunia ini? Kok ada 1 orang di tengah gurun? Muhammad bin Abdullah berkisah begini. Subhanallah, 3 orang ini ketika menyingkap jenazahnya orang tua ini langsung kaget. Allahu Akbar, ini dia Abu Qilabah. Allahu Akbar, langsung kaget, langsung spontan. Beliau adalah orang yang mencintai Allah, beliau orang yang takut terhadap jabatan. Abu Qilabah rahimahullah, langsung pujian-pujian kepada Abu Qilabah. Ternyata beliau adalah Abu Qilabah, sahabat Nabi kita Muhammad SAW yang wafat paling akhir. Masya Allah. Saya bu setiap kali membaca ceritanya Abu Qilabah ini malu ya. Malu kenapa? Abu Qilabah sudah nggak punya tangan, sudah nggak punya kaki, masih tetap bersyukur atas nikmat lisan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya subhanallah. Di beberapa riwayat dikatakan bahwasanya Abu Qilabah juga buta, matanya buta, nggak bisa melihat. Beliau masih bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kunci ketenangan hidup yang pertama adalah bersyukur. Ya, kita itu bu, kalau kita bisa bersyukur, alhamdulillah, maka hati kita mulai tenang. Subhanallah. Kunci hidup yang kedua setelah kita bersyukur, jangan banyak melihat orang lain, jangan banyak melihat sesuatu yang tidak kita butuhkan, jangan ikut campur urusan orang lain kalau memang tidak diperlukan. Nah ini juga, ini kita lebih bersyukur. Orang bu, kalau mengetahui banyak ya urusan orang lain, kira-kira hidupnya tenang apa mboten? Gak tenang. Yang ada tuh kepikiran, ya gak? Kepikiran. Terus kenapa ya si fulana begini? Kenapa si fulan begitu? Itu karena dia terlalu banyak melihat urusan orang lain. Subhanallah. Di antara sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antaranya nih bu, beliau memerintahkan kepada kita, ihris ala ma yanfa'uk, bersemangatlah untuk hal-hal yang bermanfaat untukmu. Melihat kehidupan orang lain itu perlu kalau kita ingin lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ikut campur kepada urusan orang lain yang memang itu bukan urusan kita, maka itu yang perlu diluruskan. Subhanallah. Kemudian kunci yang selanjutnya adalah ikhlas. Masya Allah. Ini bab yang paling luar biasa ya, Masya Allah. Apa kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, ketika seseorang sudah menjadikan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang sudah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan ketenangan hati. Subhanallah. Allah akan memberikan ketenangan hidup. Semakin seorang hamba mengenal Allah Subhanahu wa taala, semakin seorang hamba memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah, maka tidak ada
kekecewaan di dalam kehidupannya. Bu, di antara yang membuat kita itu hidup nggak pernah tenang, kadang ada rasa kecewa, itu karena kita masih menggantungkan sesuatu kepada selain Allah. Subhanallah. Orang kalau paham sang pemberi rizki Ar-Razzaq adalah Allah, maka dia tidak akan pernah kecewa, karena yakin Allah yang memberikan rizki. Orang, bu, hamba Allah, dia berjualan, temannya berjualan dengan jualan yang sama, dia tenang saja, nggak bakal riweh, nggak bakal hatinya nggak tenang. Kenapa? Karena dia tahu rizki itu sudah ditakar, nggak pernah tertukar. Subhanallah. Ini kunci kebahagiaan yang hakiki, kunci ketenangan hidup yang banyak dilalaikan manusia, yaitu mengikhlaskan apa-apa yang kita lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita, bu, kalau mau berhijab, keluar rumah menutup aurat kita, kalau kita niat di dalam hati, ya Allah, saya keluar rumah memakai hijab hanya untuk mencari ridhamu, maka kita nggak pengen ambil pusing bagaimana penampilanku di hadapan manusia. Yang membuat hati kita itu tidak tenang, kalau kita sudah pakai hijab, sudah menutup aurat, niatnya pengen dapat pujian manusia, ternyata manusia nggak memujinya, itu akan dongkol hatinya, nggak tenang hidupnya. Orang, bu, kalau dia keluar rumah, tujuan utamanya itu agar dilihat oleh orang lain, maka sebelum berhijab pun dia akan mengatakan, kira-kira matching nggak ya baju saya sama kerudung saya, baju saya sama tas saya, baju saya sama sepatu saya, baju saya sama kacamata saya. Kira-kira ribet nggak, bu? Ribet. Mau pakai baju aja pilih mana, nggak jadi pakai baju. Tapi coba kalau niatnya, ya Allah, saya menutup aurat ini, saya memakai baju ini karena perintah Engkau di dalam surat Al-Ahzab. Ya Allah, hamba ingin keluar rumah mendapatkan pahala dari Engkau, wahai Rabbku. Maka dia keluar pakai hijab dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Enak nopo bentar hidupnya, bu? Enak, ya, subhanallah. Orang kalau benar-benar sudah mengenal Allah, bu, maka hidupnya itu akan tenang. Tidak ada sesuatu yang dia dapatkan dari sebuah kekecewaan. Contoh lagi, misalnya ada orang berbuat baik kepada orang lain. Kalau kita berbuat baik kepada orang lain, maka kata Rasulullah SAW, apa yang harus kita lakukan, bu? Ada orang berbuat baik kepada kita, apa yang harus kita lakukan? Membalasnya, begitu kan? Membalas dengan yang lebih baik, atau membalas dengan semisal, atau yang paling rendah membalas dengan doa. Kemudian kita berbuat baik kepada orang lain, ternyata orang lain itu tidak tahu balas budi, boro-boro ngucapin terima kasih, nggak mau membalas kebaikan kita. Kalau orang yang dia paham dia berbuat baik karena Allah, dan orang itu tidak membalas kebaikannya, dia akan tenang, karena pastinya setiap amal solehnya dicatat oleh malaikat, dan dia tahu bakal nanti di akhirat menerima rapot. Beda sama orang yang dia berbuat baik bukan karena Allah. Ada loh, bu, orang-orang yang dia berbuat baik kepada orang lain, memberi tapi mengharapkan dari pemberiannya itu pujian-pujian dan balas budi. Kalau ada orang demikian, orang lain nggak membalas budi kebaikannya, yang ada adalah kecewa. Ya, jadi sekali lagi, apapun amal soleh yang kita lakukan, mari kita murnikan ibadah kita hanya untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, Imam Ibnul Qayyim mengatakan di dalam kitab beliau, di antara sifat orang yang dia benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, qila, kata beliau, adalah orang-orang yang dia melupakan penglihatan manusia dan senantiasa berusaha melihat penglihatan, atau berusaha muraqabatullah, berusaha diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia melupakan agar dilihat oleh orang, fokusnya dia adalah agar dilihat oleh Allah. Orang-orang yang ikhlas itu, bu, itu seperti jejak-jejak kaki, nggak ada suaranya tapi ada jejaknya. Orang kalau jalan di padang pasir misalnya, kira-kira ada suaranya apa enggak? Nggak ada kan, tapi ada jejaknya. Subhanallah. Ada orang yang dia senang berbuat baik, dia tinggalkan jejak kebaikan, bangun masjid misalnya, terus mengadakan majelis taklim. Ini subhanallah pondasi amal solih. Kemudian setelah itu dia katakan, tolong dong jangan sebut-sebut nama saya kalau saya itu pendiri majelis taklim ini. Ya, saya nggak mau, akhirnya akan membuat saya ria misalnya. Biarkan
biarkan kamu aja yang maju jadi ketua gitu kan. Ada kan jenis-jenis kayak gitu ya, Masya Allah orang subhanallah. Itu artinya Bu, dia sedang berusaha untuk menutupi amal solihnya. Subhanallah, di antaranya di sini dikatakan bahwasanya di antara ikhlas itu adalah menyembunyikan kebaikan kita sebagaimana kita menyembunyikan keburukan kita. Ya Masya Allah. Al-mukhlis, di sini dikatakan al-mukhlis itu orang yang ikhlas. Man yaktum hasanatuh, yang mana dia menyembunyikan amal salihnya. Kama yaktum, sebagaimana dia menyembunyikan sayyi'atuh, sebagaimana sayyi'atahu, sebagaimana dia menyembunyikan keburukan-keburukannya. Kita Bu, kalau misalnya kita ada sesuatu yang buruk dan kita tahu dalam diri kita itu ada keburukan, ada aib, kira-kira mau nggak keburukan kita dilihat oleh orang lain? Yakin? Ada nggak yang mau dilihat keburukannya sama orang lain? Nggak ada. Pengennya kita sembunyikan kan? Ya Allah, saya punya aib, dulu saya begini-begini, ya Allah tolong tutupi aibku wahai Robku, gitu ya. Saya sekarang sudah berhijrah, ya Allah tutupi keburukanku wahai Robku, begitu kan? Sama. Berarti orang yang ikhlas itu dia menyembunyikan kebaikan yang dia lakukan, sebagaimana dia pun tidak ingin keburukannya diberitahukan kepada orang lain. Masya Allah. Maka di sini saya nasihatkan diri saya dan teman-teman, yuk mulai bikin to-do list amal-amalan yang sirriyah. Amal-amal sirriyah itu apa Ustazah? Amal-amal sirriyah itu amalan-amalan yang dirahasiakan antara diri kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bikin sekarang, ayo ibu-ibu. Belum pernah bikin apa sudah pernah bikin ya? Ya, sekarang saya kasih waktu 5 menit. Ya Bu, tulis Bu. Amalan yang bisa saya rahasiakan antara diri saya dan Allah. Yo, tulis. Minimal 5 ya. Contoh. Dan ketahuilah wahai ibu-ibu yang salihah, bahwasanya ikhlas itu termasuk dari amalan hati. Jadi ibu kalau niat, cukup di hati Allah sudah tahu, Allah sudah lihat, Allah sudah dengar. Jadi misalnya ibu-ibu mau pakai kerudung nih, ibu-ibu nggak usah ya Allah saya niat ya pakai kerudung karena ingin mengharapkan ridho engkau gitu ya. Misalnya ibu-ibu masak, misalnya sambil masak, ya Allah saya niat masak ini ya Allah agar engkau ridho, biar suamiku ridho wahai Robku. Ya nggak harus begitu, tapi niat dalam hati. Untuk siapa engkau memasak wahai istri salihah? Untuk siapa engkau berhijab wahai wanita salihah? Allah Maha tahu apa yang ada dalam hati kita. Makanya subhanallah, banyak orang-orang Bu, dia mengejar kesehatan untuk badannya tapi lupa melihat kesehatan hatinya. Zaman sekarang ini orang-orang banyak berpikir bagaimana tubuhnya memiliki imunitas yang baik. Iya enggak? Tubuh kalau punya imunitas baik, ada virus, ada penyakit, kira-kira gampang sakit enggak? Atas izin Allah. Tidak gampang sakit kan? Kalau Allah berkehendak. Sama hati, seharusnya itu kita lihat apakah hati kita termasuk hati yang sakit atau hati yang memiliki imunitas yang baik. Hati yang memiliki imunitas yang baik termasuk diantaranya adalah hati yang senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh misalnya nih Bu, amalan rahasia nih ya, contohnya saya berzikir kepada Allah. Lisannya tuh berzikir. Ya, ibu-ibu sekarang pakai masker, pakai niqab di sini ya. Ibu-ibu berzikir gini, subhanallah. Ini saya contoh ya Bu, contoh. Subhanallah. Enggak kan? Lihatnya diem kan Bu? Nah, subhanallah, ada zikir-zikir yang bisa kita lakukan. Misalnya ibu-ibu, zikir yang paling baik adalah la ilaha illallah. Kalau ibu-ibu belum bisa menghafal Al-Quran, zikir yang selanjutnya adalah kalau bisa menghafal Al-Quran, murojaah. Kalau nggak ada hafalan Al-Quran, bisa kita baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Terus baca ini. Karena Bu, zikir ini nih subhanallah bihamdihi subhanallahil azim adalah zikir yang Allah tuh cinta. Kita pengen nggak dapat cintanya Allah Bu? Pengen. Maka kata Rasulullah SAW ada kalimatan, 2 kalimat. Habibatani ilar rahman. Allah tuh suka kalau kita tuh baca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Allah tuh cinta. Habibatani ilar rahman saqilatani fil mizan. Baca zikir subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, itu akan memberatkan timbangan kita nanti, timbangan kebaikan kita nanti di akhirat. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khafifatani 'alal lisan. Zikir subhanallah bihamdihi subhanallahil azim ini mudah diucapkan di lisan. Bu, ilmu ini mungkin pernah ibu-ibu ketahui sebelumnya. Yang jelas kalau kita sudah tahu ilmunya, praktekkan, amalkan ya, subhanallah. Atau ibu-ibu baca doa atau baca zikir sayyidul istighfar.
Yuk, coba saya cek. Ibu-ibu udah hafal belum Sayyidul Istighfar? Boleh dibaca bareng Sayyidul Istighfarnya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Subhanallah, baru kemarin saya membuka kajian Sayyidul Istighfar ini di hari Jumat bersama Zoom, ruang Zoom pagi, bersama panitianya dari ibu-ibu Surabaya Majlis Ta'lim An-Nahl. Di situ dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar di pagi hari, kemudian dia membacanya muqinan. Muqinan itu dengan yakin, Bu. Kita bisa yakin dengan apa yang kita baca dari sebuah zikir kalau kita paham maknanya. Sekarang ibu-ibu ketika membaca Sayyidul Istighfar, kira-kira paham napa mboten maknanya? Yang di belakang saya lihat gini, gudeg. Ya, baik. Berarti kalau belum paham maknanya, PR selanjutnya kita pahami makna Sayyidul Istighfar. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar di pagi hari dan ia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sebelum malam, di sore hari dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia termasuk orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Subhanallah. Dan barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar di sore hari, kemudian Allah wafatkan dia sebelum pagi, maka ia pun termasuk orang yang akan Allah masukkan ke dalam surganya. Bu, Sayyidul Istighfar itu ada di zikir pagi dan petang. Di zikir pagi dan petang itu ada Sayyidul Istighfar. Ya, subhanallah, termasuk di antara zikir yang bisa kita lakukan dan kita dawamkan tuh kita istiqomahkan adalah zikir pagi dan petang. Subhanallah. Tapi yang jelas zikir pagi dan petangnya sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena besok, Bu, besok di akhirat hamba-hamba Allah itu akan Allah kelompok-kelompokkan. Rombongan pertama, ini bayangin aja di dunia ada sebuah tempat yang sangat megah. Nah, tempat yang megah itu tidak bisa dimasuki kecuali oleh rombongan-rombongan. Jadi rombongan pertama, rombongan kedua, rombongan ketiga gitu ya. Nah, rombongan pertama ini nanti yang masuk surganya Allah, ya ini hadisnya, adalah orang-orang yang dia bisa istiqomah zikir pagi dan petang. Subhanallah, subhanallah. Maka ibu-ibu besok orang-orang yang berada di rombongan yang ketiga, keempat, kelima, mereka akan meminta kepada Allah, ya Allah, kalau Engkau berikan kesempatan untukku hidup di dunia, maka aku akan istiqomahkan zikir pagi dan petang. Tapi masalahnya sudah tidak ada lagi waktu. Jadi mumpung kita masih di dunia, yuk kita istiqomahkan zikir pagi dan petang. Masya Allah, Bu, zikir pagi dan petang itu komplit. Ada ayat kursinya, ada ta'awudnya, ada bacaan surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ada Sayyidul Istighfar, ada bacaan kita meminta keselamatan, ya, ada kita bacaan meminta agar Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya komplit. Ya, Masya Allah. Dan ini termasuk dijadikan sebagai amalan siriyah. Karena zikir pagi dan petang tuh nggak harus bareng-bareng dibacanya. Kita bisa sendiri baca. Bisa baca sendiri. Kapan membacanya? Setelah pagi hari, ya, dari waktu subuh. Setelah kita salat, kita baca zikir subuh. Kemudian zikir subuh, zikir setelah salat. Boleh lanjut zikir pagi sebelum matahari terbit. Ya, kalau waktu malamnya, waktu sorenya setelah waktu asar sampai sebelum matahari terbenam. Ya, itu yang paling afdol. Bagaimana kalau nanti lupa gitu ya, kan kadang begitu ya, subhanallah. Kita itu subhanallah, Bu, zikir pagi
pagi petang tuh nggak habis waktunya setengah jam. Nggak menghabiskan waktu sampai setengah jam. Coba kira-kira ibu-ibu yang zikir pagi petang berapa waktu toh yang dihabiskan untuk zikir pagi petang itu? 15 menit. 15 menit. Kira-kira 15 menit itu sebentar apa lama, Bu? Orang nyekrol HP itu sejam itu sebentar apa lama? Sejam loh nyekrol HP menurut orang yang nyekrol HP. Mungkin sebentar ya kan? Sejam karena kan nyekrol HP. Subhanallah. Untuk zikir 15 menit ini sebentar. Maka sesibuk apapun kita duduk 15 menit zikir. Ya. Yang namanya ibadah itu Bu harus dipaksa awal-awalnya. Untuk menjadi pola kebiasaan yang baik, itu kita harus memaksa diri kita untuk membiasakan zikir-zikir yang bagus, yang baik, amal soleh yang baik. Di antaranya zikir pagi dan petang. Kalau sudah menjadi kebiasaan kita, ketika kita tidak lagi membacanya, ada sesuatu yang hilang dari kita. Ya Masya Allah. Ya subhanallah bihamdihi sayyidul istighfar. Terus apa tadi? Zikir pagi dan petang. Kenapa saya katakan bahwasanya zikir ini menjadi amalan sirriyah? Karena ternyata ketika seseorang banyak berzikir, maka Allah Subhanahu wa taala akan menenangkan hatinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan berzikir kepada Allah, maka Allah akan berikan bonus kepada hambanya ketenangan hati. Subhanallah. Jadi Bu, obat untuk menenangkan hati kita adalah banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus amalan sirriyah yang lainnya yang bisa kita lakukan, bersedekah tanpa harus menyebut siapa dirinya. Bersedekah, memasukkan ya uang kita, mentransfer uang kita ya tanpa harus mengetahui siapa diri kita. Subhanallah, ini termasuk amalan sirriyah. Termasuk juga amalan sirriyah. Contoh aja umumnya, misalnya apa lagi? Berdoa. Ya, berdoa kepada Allah. Ketika kita berdoa, kita cari tempat yang sepi, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangun di malam hari saat orang lain masih tertidur lelap, ibu bangun, ambil air wudu, ibu teteskan air mata, menangisi dosa-dosa kita. Subhanallah, benar-benar meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Masya Allah. Kemudian baru selesai, ibu-ibu usap air matanya seakan-akan tidak ada terjadi tangisan. Baru kemudian ibu bangunkan orang rumah. Ya, ini termasuk dari amalan sirriyah. Ya Masya Allah. Jadi kita harus punya Bu amalan sirriyah atau amalan yang dirahasiakan antara diri kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu akan lebih memudahkan kita untuk ikhlas. Ya Masya Allah. Baik, kemudian di antara amalan hati yang perlu kita lakukan adalah mencintai Allah di atas segalanya. Ya Masya Allah. Ini subhanallah, ketika seorang hamba dia sudah mampu mencintai Allah di atas segalanya, mengutamakan cintanya Allah di atas segalanya, maka Allah pun akan berikan kepada hamba tersebut banyaknya pertolongan-pertolongan. Orang kalau sudah cinta kepada Allah Bu, maka akan dengan mudah dan ringan membaca Al-Quran, akan dengan mudah dan ringan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau sudah mencintai Allah, ada adzan berkumandang panggilan dari Allah, dia akan mudah hatinya untuk melangkahkan kakinya, berwudu, kemudian salat. Orang kalau sudah cinta kepada seseorang, kita saja kalau kita sudah cinta kepada orang, apapun yang penting dia ridho, yang penting dia suka, kita lakukan. Bukankah begitu Bu? Iya. Maka orang kalau sudah cinta kepada Allah, apapun yang Allah perintahkan, dia tidak mikir lagi 1000 kali. Sami'na wa ata'na. Wahai Rabbku, kami mendengar dan kami taat. Subhanallah Bu. Karena banyak orang-orang saat ini di zaman yang penuh fitnah, ketika ada perintah dari Allah, ketika ada perintah dari Rasulullah, mulailah dia bermain dengan nafsunya. Dia mulai mengotak-atik perintah Allah dengan berbagai macam argumen dan alasan. Iya, banyak kan di zaman sekarang Bu, yang kalau sudah jelas itu perintahnya dari Al-Quran, sudah jelas perintahnya dari hadis sahih Nabi kita Muhammad SAW, tapi mereka nggak mau menerima. Orang-orang yang sudah terlalu berkarat hatinya,
itu tidak akan mudah untuk menerima kebenaran. Ya subhanallah. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa membimbing kita, agar Allah senantiasa menjadikan cinta kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sudah cinta kepada Allah, maka ketika dia mencintai makhluk Allah, cintanya karena Allah. Jadi gini Bu, gampangannya. Ibu cinta nih ke suami. Ibu-ibu di sini yang mencintai suaminya acungkan tangan. Berarti yang nggak ngacungkan tangan cinta ke siapa? Nah, kita cinta ke suami kita itu karena Allah. Karena siapa Bu? Allah. Kalau suami kita memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, boleh nggak kita taati? Walaupun kita cinta kesemsem, nggak boleh. Ya, ada loh Bu, wanita yang saking cintanya kepada suaminya, apapun yang diperintahkan oleh suaminya walaupun itu melanggar ya larangan Allah, ya dia tetap ikuti karena nanti alasannya kalau nggak ikut nanti ditinggal oleh suaminya, ya. Padahal subhanallah, ketika kita sudah mencintai Allah, maka cintanya kita kepada makhluk itu semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Nah, kemudian di antara yang menjadikan hati kita tenang, ya selain berzikir, selain mencintai Allah Subhanahu wa taala, adalah kita banyak-banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita itu digolongkan memiliki hati-hati yang salim, hati-hati yang selamat, ya Masya Allah. Karena besok di hari kiamat nanti, di akhirat nanti ada rombongan. Nah, ini rombongan lagi nih yang akan Allah persilahkan masuk ke surganya. Di antaranya adalah orang-orang yang memiliki hati yang jernih, hati yang bening, hati yang tenang. Kata Allah Subhanahu wa taala, illa man atallaha biqalbi salim. Subhanallah. Bu, yang memberikan hati yang jernih, yang memberikan hati yang tenang itu Allah. Maka kita minta kepada Allah, ya Allah, tenangkanlah hatiku wahai Rabbku. Wahai Rabbku, berikanlah hamba sesuatu yang engkau ridhai. Ya Masya Allah. Berikanlah hamba sesuatu yang engkau cintai dan jauhkanlah hamba kepada sesuatu yang engkau murkai. Ada doanya Bu, doanya Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qalbi. Kalau untuk jamak fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna, kalau pakai kami, kalau waj'alni, kalau pakai saya, waj'alni minar rasyidin. Itu kita minta kepada Allah. Ya, doa itu baca, ya Masya Allah. Maka Allah akan berikan ketenangan jiwa, hatinya akan dipenuhi dengan cahaya iman. Ya Masya Allah. Orang kalau hatinya sudah dipenuhi cahaya iman, maka apapun yang masuk ke dalam dirinya, dia akan bisa menerima kebenaran itu dengan mudah. Ya Masya Allah. Dia akan bisa menerima nasihat itu dengan mudah. Dia akan bisa menerima nasihat itu dengan lapang dada. Ya. Sekarang ada banyak orang-orang yang kalau kita beri nasihat senantiasa mental. Tahu mental enggak? Kita sudah kasih nasihat mental lagi. Itu diantara penyebabnya, kata Imam Ibnul Qayyim, diantaranya karena dia memiliki hati yang mati. Akhirnya Allah belum turunkan hidayah untuknya. Ya subhanallah. Maka minta kepada Allah ketenangan hati, minta kepada Allah ketenangan jiwa, karena Allah yang memberikan itu semuanya. Baik, setelah kita mengetahui bagaimana efek atau dampak dan apa saja yang bisa kita lakukan agar kita memiliki hati yang tenang untuk kehidupan kita, apakah yang harus kita lakukan selanjutnya adalah perhatikan hati kita. Jangan sampai hati kita sakit, karena kalau hati kita sakit, yang ada hidupnya gonjang-ganjing, yang ada hidupnya gelisah, yang ada dia tidak mendapatkan ketenangan hidup kalau hatinya sudah sakit. Maka Imam Ibnul Qayyim mengatakan di antara ala maradul qalb, di antara yang menjadi tanda sakitnya hati seseorang, ya di antaranya adalah dia tidak lagi mau menerima nasihat. Dia senantiasa menjadikan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah perkara yang sangat-sangat mudah untuk dia lakukan. Ya, jadi membiasakan dosa-dosa itu sudah menjadi biasa. Ya, Masya Allah. Dan di antara yang menyebabkan sakitnya hati seseorang, di antara teman-teman adalah beberapa perlakuan kita
yang biasanya kita lakukan tanpa kita sadari. Apa di antara yang menyebabkan hati seseorang sakit? Banyak bicara. Catat ini baik-baik. Biasanya kaum wanita banyak banget, gampang banget bicara. Banyak bicara. Banyak bicara sesuatu yang gak bermanfaat. Fudulul kalam, kalau bahasa Arab fudul itu banyak banget ngomong gitu ya, banyak banget bicara. Karena Rasulullah SAW pernah memberitahukan dari hadis Anas ya bin Malik, an Rasulullah SAW kata beliau, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh, wa la yastaqima qalbuh hatta yastaqima lisanah. Tidaklah bisa lurus imannya seorang hamba sampai dia lurus hatinya, dan tidaklah bisa dia lurus hatinya sampai lisannya juga lurus. Ini sudah kita bahas dalam bab lisan di pertemuan kemarin ya Mbak ya. Maka kita sebagai seorang wanita muslimah yang ingin mendapatkan ketenangan hidup, jangan banyak bicara. Orang kalau banyak bicara, apa-apa dikomentarin. Perempuan-perempuan zaman sekarang kan begitu. Masalah orang lain dikit-dikit dikomentarin. Masalah orang lain yang gak ada sangkut paut sama kita dikomentarin. Ih, dia kok pakai bajunya norak banget sih gitu ya. Kok dia kok pakai sendalnya norak banget. Ih, anaknya kok begitu. Ih, suaminya kok begitu. Masya Allah, itu adalah sesuatu yang tidak lazim kita kemukakan ya di dalam lisan-lisan kita. Ya, maka di antara tadi yang dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim, persedikit bicara. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan au liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hanya ada dua kemungkinan. Dia berbicara yang baik atau dia. Subhanallah Bu, lisan ini yang akan menyebabkan orang diangkat derajatnya oleh Allah dan akan menyebabkan orang untuk dijerumuskan ke dalam jurang neraka. Ya, maka hati-hati dengan lisan. Yang kedua, yang menyebabkan hati yang sakit, ya diantaranya adalah fudulun nazar, banyak melihat. Tadi sudah sedikit disinggung ya, banyak melihat. Kenapa kok banyak melihat itu akhirnya menyebabkan terjerumusnya dosa seorang hamba? Karena kata Imam Ibnul Qayyim, ketahuilah wahai saudariku, maksiat kepada Allah itu berasal dari sebuah pandangan. Pandangan masuk ke dalam pikiran, kemudian masuk ke dalam perbuatan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang pacaran Bu, orang berzina, asal muasalnya itu dari pandangan apa mboten? Dari pandangan. Pandangan mata bertemu dengan pandangan mata. Lama kelamaan jatuh ke dalam hati. Apa tuh, ada pepatah mengatakan apa? Berarti itu sesuai dengan perkataannya Imam Ibnul Qayyim. Dari mata turun ke hati. Dari pandangan akhirnya justru bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala kalau memandangnya sesuatu yang tidak baik. Baik, yang kita perlu jauhi juga agar kita mendapatkan ketenangan hidup adalah jangan banyak makan. Fudulut ta'am. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita orang Indonesia itu belum nyebut makan kalau belum masuk nasi ke dalam perut kita. Setuju nggak? Ibu-ibu, saya tanya, ibu makan berapa kali Bu? 2 kali? Itu makan nasi ya Bu? Ngemilnya berapa kali Bu? Lebih dari 2 kali ya Bu ya? Belum ngemilnya, belum apalagi kalau perempuan, belum jajan baksonya, berarti banyak sekali kan makannya. Belum nanti nemenin anak lagi daring makan juga gitu ya. Kalau tadi ngemil, kita ngemil sendirian, sekarang nemenin. Alasannya nemenin anak ya, biar gak jenuh sambil nyemil. Subhanallah, ternyata banyak makan ini yang menyebabkan akhirnya ngantuk. Dari ngantuk itu Bu, akhirnya malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah malas ibadah, yang ada apa? Yang ada setonnya dekat. Kalau setonnya dekat, yang ada seton selalu membisik-bisikan untuk bermaksiat. Terjadilah maksiat, terjadilah dosa-dosa, dan bertumpuklah akhirnya hatinya menjadi berkarat. Jadi hati-hati. Makan itu boleh, tapi kita atur makan yang seperti apa yang diperbolehkan. Yang diperbolehkan adalah ya ayyuhalladzina amanu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai orang-orang yang beriman, kulu minat thayyibat, ya kan? Makanlah makanan yang baik. Kita sebagai orang beriman bukan hanya baik tapi juga halal. Jadi kira-kira makan itu harus yang baik-baik Bu. Pertanyaan saya, cemilan yang saat ini kita cemil itu kira-kira Bu baik nopo mboten? Kalau cemilan orang luar yang dicemil itu buah
buah, baik, dia real food, makanan yang real. Tapi kalau kita nih cemilannya apa, Bu? Cilok, cireng, pertepung-tepungan itu baik napa mboten buat tubuh? Gak baik. Belum lagi yang ada pewarnanya, belum lagi yang ada pemanisnya. Subhanallah. Ini yang perlu kita lakukan, Bu. Hiduplah dengan sehat. Untuk apa kita makan dengan pola sehat? Agar kita itu bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, satu lagi, agar hati kita menjadi tenang, maka jangan memperbanyak tidur. Tidur itu boleh, tapi jangan banyak-banyak. Kalau orang banyak tidur, menghabiskan waktunya untuk tidur, maka dia tidak mendapatkan kesempatan untuk banyak-banyak beramal soleh. Orang-orang terdahulu, ulama-ulama klasik zaman dahulu, mereka menjadikan malam mereka itu dengan mempersedikit tidur. Jadi mereka itu banyak bangun malamnya dibanding tidurnya. Kalau kita zaman sekarang banyak bangun malamnya atau banyak tidurnya kira-kira ya, Bu? Banyak tidurnya ya, Masya Allah. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikanlah hamba wahai Rabbku orang-orang yang istiqomah untuk bangun malam salat tahajud. Bu, kata Imam Ibnul Qayyim, balik lagi ke Imam Ibnul Qayyim, kalau kita nggak bisa bangun malam untuk salat tahajud, tanya dalam diri kita, mungkin ada dosa yang kita lakukan di siang hari sampai akhirnya Allah nggak mengizinkan kita untuk bisa bangun malam. Alarm sudah kita pasang, tapi kita bangun hanya mematikan alarm tersebut dan tidur lagi. Ya, itu pertanda kata Imam Ibnul Qayyim ada dosa-dosa yang perlu kita taubati. Ya, subhanallah. Maka minta kepada Allah Azza wa Jalla yang memberikan kebaikan untuk hambanya, agar kita digolongkan menjadi hamba-hambanya yang senantiasa bisa bangun malam untuk sholat tahajud, untuk membaca Al-Quran, untuk mentadabburi ilmu, dan Allah berikan kepada kita kesehatan. Amin, Allahumma amin. Baik, itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Semoga dengan kita belajar bagaimana menjadi seorang hamba yang bersyukur, bagaimana menjadi seorang hamba yang ikhlas, bagaimana menjadi seorang hamba yang senantiasa mendapatkan hidup yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita kelak dalam keadaan husnul khatimah. Amin, Allahumma amin. Jika ada sesuatu yang kurang, pastinya dari saya, kesempurnaan hanya milik Allah, dan kekurangan milik saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.